Menko PMK jamin kelancaran Misa Natal 2024 di Katedral. Ribuan kendaraan padati jalur puncak. Tumpahan cairan kimia rusak ratusan kendaraan. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali Menyapa Malam dapat hadir kembali di malam hari ini di malam Natal. Namun sebelumnya kami segenap kru bertugas dari Menyapa Malam Simpo TV mengucapkan Selamat Hari Raya Natal untuk umat Kristiani yang menjalankannya. Semoga ibadah Natal pada tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan juga damai, Mahathir. Benar sekali Tiara. Selain 4 headline tadi sudah kami berikan, ada sejumlah berita lainnya yaitu adalah perayaan Natal di sejumlah daerah yang akan kami hantarkan untuk Anda. Selain itu juga kami akan mengupdate informasi Anda dengan sejumlah informasi peristiwa dan juga olahraga. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Mahathir Muhammad, inilah Menyapa Malam selengkapnya untuk Anda. Masuk ke berita pertama, mari kita awali dengan berita Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno memastikan berlangsungnya Misa Natal 2024 di Gereja Katedral akan berjalan aman dan lancar. Hal itu disampaikan Pratikno usai meninjau langsung perhelatan Misa Malam Natal 2024 bersama Menko Polkam, PJ Gubernur, Kapolri, dan Panglima TNI di Gereja Katedral, Jakarta. Menko PMK Pratikno memastikan pemerintah berkomitmen untuk menjamin ibadah Natal dan Tahun Baru akan berjalan aman, lancar, dan tertib. Dirinya juga sempat menjelaskan bahwa pihaknya telah memantau sejumlah lokasi tempat peribadatan serta titik pemberangkatan mudik Natal dan Tahun Baru guna memastikan keamanannya. Selain itu, ia pun mengucapkan selamat merayakan Natal dan Tahun Baru kepada seluruh masyarakat Indonesia yang merayakannya dengan penuh sukacita. Kami hadir di sini untuk menyampaikan ucapan selamat Natal tahun 2024 dan selamat tahun baru tahun 2025, dan pemerintah berkomitmen untuk menjamin bahwa penyelenggaraan ibadah Natal tahun ini dan libur tahun baru juga berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Kami tadi pagi juga melakukan kunjungan untuk mengecek di Pelabuhan Merak Bakahuni dan juga di tempat-tempat yang lain agar lalu lintas berjalan dengan lancar, kemudian peribadatan juga aman dan lancar, dan serta tentu saja kita juga memperhatikan secara serius di lokasi-lokasi wisata. Jadi agar libur Natal dan Tahun Baru ini semuanya berjalan dengan aman, lancar, nyaman, dan tertib, dan beribadah secara khidmat. Saya kira itu tadi yang kami bisa sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Kardinal yang telah menerima kunjungan kami dan terus melayani umat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Momen perayaan Natal tak luput dari adanya hal unik yang dilakukan oleh umat Nasrani seperti salah satu gereja yang ada di Sumatera Utara ini, menggabungkan konsep kreatif dan konvensional dengan menghadirkan penampilan fashion show oleh jemaat setempat. Meskipun demikian, jemaat gereja tersebut tetap melaksanakan kegiatan ibadah secara intim dan kudus. Perayaan Natal tahun ini hal unik dilakukan oleh salah satu gereja di Kecamatan Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, di mana membalut konsep Natal dengan unsur yang kreatif dan nuansa anak muda. Gereja Pantai Costa di Indonesia Pengharapan ini menampilkan suguhan acara menarik, seperti penampilan fashion show rohani hingga drama komedi dari salah satu tokoh umat Nasrani. Meskipun perayaan ini dilaksanakan secara modern dan kreatif, jemaat di gereja tersebut tetap melangsungkan rangkaian ibadah dengan intim dan kudus, serta sisi pengamanan yang dijaga ketat oleh aparat keamanan setempat. Adapun melalui perayaan Natal yang dilakukan oleh jemaat gereja ini, mampu menciptakan nuansa Natal yang tidak monoton sehingga jemaat dapat merayakannya dengan cara yang unik. Lebih lanjut pada perayaan Natal ini, seluruh umat Nasrani baik dari Sumatera Utara maupun seluruh Indonesia memanfaatkan momen ini sebagai wujud toleransi yang kokoh antar masyarakat ke depannya. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Toraja Light Festival 2024 menjadi magnet bagi wisatawan yang ingin merasakan perayaan Natal dan Tahun Baru yang berbeda dan berlangsung mulai dari
23 Desember hingga awal Januari. Festival ini menyuguhkan beragam atraksi menarik mulai dari instalasi lampu artistik yang menghiasi ikon-ikon Toraja, pertunjukan seni dan budaya lokal, hingga perayaan ibadah dan refleksi akhir tahun baru. Perayaan Natal dan Tahun Baru di Toraja Lake Festival 2024 yang berlangsung meriah dengan berbagai atraksi yang memukau. Acara ini diadakan di halaman Gereja Toraja Jemaat Elim yang menampilkan puluhan pohon Natal yang dihias dengan indah dan menciptakan suasana yang penuh keceriaan dan kehangatan bagi pengunjung. Festival ini tidak hanya menjadi perayaan Natal, namun juga sebagai wadah untuk mempererat tali persaudaraan antar warga. Kegiatan ini menarik perhatian wisatawan lokal dan mancanegara yang datang untuk menikmati keindahan dan pertunjukan seni yang menghibur bagi mancanegara dan warga lokal yang mendatangi Toraja Lake Festival 2024. Dari Jakarta, Dias, tim Sinpo TV melaporkan. Sekitar 15.000 umat Kristiani akan menghadiri puncak ibadah Natal bersama yang digelar di lapangan alun-alun Salatiga pada hari ini. Ibadah Natal bersama digelar pada pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di lapangan Pancasila. Perayaan Natal bersama di Kota Salatiga digelar dengan meriah. Acara yang dihadiri ribuan umat Kristiani menjadi simbol keharmonisan antar umat beragama di Salatiga dan turut hadir PJ Wali Kota beserta jajaran, Forkopimda dan para pemangku kebijakan di Kota Salatiga. Jumlah persiapan yang telah dilakukan Polres Salatiga untuk memastikan pelaksanaan ibadah Natal berjalan dengan lancar dan menerjunkan personil untuk melakukan pengamanan sejumlah gereja di Kota Salatiga untuk mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan yang mengganggu pelaksanaan ibadah Natal. Ketua Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga, BKGS Purwanto MPD, dalam sambutannya berharap perayaan Natal 2024 bukan hanya sebagai seremoni, melainkan bentuk keimanan kepada Tuhan. Dan Ketua BKGS PJ Wali Kota, Yasip Kalsani MM, juga serta mengajak untuk terus merawat kerukunan beragama di Salatiga. Dari Jakarta, Sylvia, tim Sinpo TV melaporkan. Hari Natal menjadi momentum yang sakral bagi umat Nasrani di Indonesia, terkhusus bagi masyarakat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Adapun perayaan Natal ini sebelumnya pun dilakukan dengan intim melalui penyalaan lilin pada malam Natal. Meskipun perayaan Natal ini berlangsung bagi umat Nasrani, toleransi beragama pun dilakukan umat Muslim melalui pengamanan setiap sudut lokasi berlangsungnya acara. Saat ini seluruh umat Nasrani di Indonesia tengah merayakan momentum Hari Natal yang jatuh pada hari ini. Seperti salah satunya perayaan yang ada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Perayaan Natal di Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini hampir menyentuh 1.000 jemaat yang hadir. Di mana perayaan ini dibagi pada 2 sesi guna mengurai kepadatan jemaat di dalam gereja. Adapun perayaan Natal di tiap gereja di Kota Kupang ini turut dijaga oleh umat Muslim setempat, agar jemaat yang sedang beribadah berlangsung aman tanpa adanya hambatan. Lebih dalam, melalui perayaan di Kota Kupang ini dapat terus memperkuat rasa toleransi umat beragama, serta melaksanakan ibadah dengan tenang dan damai. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Wakil Menteri Pariwisata RI meninjau langsung destinasi wisata favorit wisatawan di Jakarta, yakni Taman Impian Jaya Ancol. Keduanya memastikan langsung kesiapan destinasi wisata Taman Impian Jaya Ancol sebagai salah satu destinasi favorit yang akan mengalami lonjakan kunjungan di momen libur Nataru. Sambut momen libur Natal dan Tahun Baru, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana didampingi oleh Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa meninjau langsung destinasi wisata favorit wisatawan di Jakarta, yakni Taman Impian Jaya Ancol. Beberapa titik yang ditinjau langsung seperti posko lalu lintas, SeaWorld, dan dunia fantasi. Sejumlah hal yang disoroti terkait kesiapan saat libur Nataru antara lain alur lalu lintas, manajemen krisis, kebersihan lingkungan, dan juga keamanan atraksi di SeaWorld dan Dufan. Dalam kesempatan itu, Menpar Widiawati mengapresiasi persiapan yang telah dilakukan pihak Ancol dalam mengantisipasi cuaca ekstrim, kesiapan sarana infrastruktur, pengelolaan kerumunan, dan kebersihan lingkungan. Momen libur Nataru diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi sektor pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di masa libur Natal dan Tahun Baru, Pantai Ancol masih menjadi destinasi wisata pilihan bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama di momen akhir tahun. Berbagai promo pun ditawarkan oleh pihak pengelola Ancol untuk melihat bagaimana keseruan di sana. Berikut laporan langsung dari Taman Impian Jaya Ancol bersama jurnalis Sinpo TV Sri Dewi Andayani dan juru kamera Ahmad Mutia. Pemirsa Sinpo TV, untuk mengisi libur panjang menuju tahun baru, biasanya Anda kemana nih? Nah, daripada di rumah saja, lebih baik Anda mengisi waktu luang bersama keluarga untuk mengunjungi tempat-tempat wisata favorit. Seperti di tempat saya berdiri saat ini, saya sedang berlokasi di Taman Impian Jaya Ancol, yang mana memang bisa dilihat di sekitar saya ini sudah lumayan ramai begitu. Banyak sekali
anak-anak dewasa maupun anak-anak kecil yang bermain air dan juga bermain pasir di bibir pantai. Karena memang tadi juga saya sudah mewawancarai pihak dari Humas Taman Impian Jaya Ancol, yakni Pak Aryadi Eko, yang mana dirinya mengatakan bahwa telah ada kenaikan 14.000 pengunjung atau sekitar 40% dibandingkan hari-hari libur biasa atau weekdays sebelumnya. Dan memang Taman Impian Jaya Ancol ini masih menjadi destinasi wisata favorit bagi pengunjung untuk menikmati libur panjangnya, terutama pada saat ini di libur Natal dan Tahun Baru, dikarenakan memang tidak hanya terjangkau tapi juga dekat begitu, terutama untuk warga Jakarta dan juga Jabodetabek. Bahkan tidak hanya untuk warga Jabodetabek saja, bahkan dari luar Jabodetabek seperti provinsi lainnya pun ikut mengunjungi Taman Impian Jaya Ancol. Seperti saat ini memang tidak hanya bermain air saja, tapi Anda juga bisa menaiki perahu dan juga speedboat. Dan tidak hanya itu, banyak lagi destinasi wisata di Taman Impian Jaya Ancol ini, seperti ada wahana dunia fantasi begitu, dan juga ada SeaWorld dan ada juga Birdland, dan banyak sekali wisata atau wahana-wahana yang bisa Anda kunjungi di Ancol ini. Dan untuk pemirsa yang ingin mengunjungi Taman Impian Jaya Ancol, bisa memesan tiketnya melalui website resmi Taman Impian Jaya Ancol, karena memang mereka sedang mengadakan promo terutama selama libur Natal dan Tahun Baru. Dan memang pemirsa bisa dilihat saat ini cuacanya sendiri, kalau tadi kita baru sampai ke sini sekitar pukul 12.00 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat itu matahari lumayan terik, namun untuk saat ini matahari sudah mulai lumayan teduh begitu pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat ini, dan juga angin mulai bertiup gitu ya. Kalau bisa kita bilang ini anginnya sudah sepoi-sepoi dan juga nyaman untuk bersantai-santai di pinggir pantai. Dan cukup sekian, demikian dari Jakarta, Sri Dewi Andayani dan juru kamera Mutia Anggiani melaporkan untuk Sinpo TV. Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa melakukan peninjauan langsung ke objek wisata di Taman Safari Bogor. Dalam kunjungannya tersebut, Wakil Menteri Pariwisata mengecek berbagai fasilitas yang ada di Taman Safari Bogor. Saat melakukan pengecekan, Wakil Menteri Pariwisata disambut langsung oleh Iin yang merupakan kaca asal Sumatera. Kunjungan Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa ke objek wisata Taman Safari Bogor melakukan pengecekan langsung persiapan pengelola wisata dalam menyambut wisatawan saat akan berlibur di Hari Raya Natal maupun libur Tahun Baru. Dalam kunjungannya tersebut, Wakil Menteri Pariwisata mengecek berbagai fasilitas yang ada di Taman Safari Bogor. Tujuan peninjauan tersebut memastikan kesiapan destinasi wisatawan serta fasilitas hingga pelayanan untuk wisatawan dalam menghabiskan masa libur dengan nyaman serta aman. Wamen pariwisata ini pun diharapkan pengelola wisata dapat mengedepankan aspek keamanan, kenyamanan, kebersihan, hingga keselamatan bagi pengunjung. Begini, di jelang Nataru ini kan kita harus menaruh perhatian pada destinasi wisata yang difavoritkan masyarakat. Kemarin kami juga sudah ke Ancol gitu untuk melihat kesiapannya. Karena di awal Desember kemarin kami sudah mengeluarkan surat edaran Menteri terkait dengan kesiapan jelang liburan Natal dan Tahun Baru. Karena kita ingin memastikan di Nataru ini semua daya tarik wisata itu benar-benar memerhatikan terkait dengan keamanan. Sementara itu, Direktur Taman Safari Indonesia Bogor, Jansen Manangsa, mengatakan wisata Taman Safari Bogor sudah melakukan persiapan dalam menyambut kedatangan wisatawan untuk berlibur di Taman Safari. Sarana serta fasilitas yang ada pun tentunya menjadi keutamaan yang disediakan Taman Safari Bogor untuk para wisatawan. Pertama-tama memang Taman Safari Indonesia dan bahkan semua unit yang ada di Prigen juga, Jawa Timur, Jawa Tengah, yaitu di Batam dan juga yang di Gianyar di Bali, karena beliau juga dari Bali. Nah, senang sekali karena kita sudah persiapan baik daripada acara-acara untuk penghiburan dan terutama bagian satwa juga banyak kelahiran dan juga melihat bagaimana tadi panda yang menarik sekali, satu daya tarik untuk ini, dan itulah pesannya kita harus jaga ya keamanan, nyaman, dan kebersihan. Di libur perayaan Natal dan Tahun Baru ini diprediksi jumlah wisatawan akan meningkat hingga 78.000 bahkan 100.000 wisatawan. Dari Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Berbagai pilihan objek wisata yang ada di kawasan Puncak menjadi daya tarik wisatawan untuk menghabiskan masa liburnya. Memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru, tingkat okupansi hotel di wilayah Puncak Bogor meningkat tajam. Seperti salah satunya hotel di kawasan Puncak Bogor, tingkat hunian kamar saat ini menembus angka 90%. Momen libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dimanfaatkan warga untuk berlibur ke kawasan wisata Puncak. Tingkat okupansi hotel mengalami peningkatan. Salah satunya Hotel Royal Safari Garden yang terletak di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tingkat hunian kamar di Hotel Bintang 4 tersebut telah mencapai 90%. Sebagian besar pengunjung dari Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Jika hari biasanya okupansi hotel hanya 40 hingga 50%, namun di libur panjang tahun ini ada peningkatan. Menurut salah satu pengunjung dari Jakarta, dirinya mengaku terpaksa menginap di hotel ini 3 hari sebelum perayaan Natal untuk menghindari kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Puncak setiap libur akhir tahun. Kemarin, jadi di sini 3 hari 2 malam. Anak-anak lagi liburan sekolah, terus jadi ya kita manfaatin juga. Sengaja memang kan lagi mau Natal juga, jadi tahun baru. Ya tahun baru. Ya itu karena kalau udah menjelang tahun baru kan biasanya tuh Puncak tuh macetnya macet parah gitu. Naiknya juga apa? Ini dari mana? Dari Jakarta. Memang sering nginep di sini. Kalau ke Puncak ya sering kalau liburan-liburan sekolah kan, karena kalau anak juga kan sukanya ke main-main ke Puncak ini. Okupansi semasa liburan ya, khususnya seminggu sebelum Natalan sama seminggu setelah Natalan nih. Itu okupansi bagus, sekitar sampai 90%. Di compare sama tahun lalu itu hampir sama kalau liburan ini, karena memang jatahnya liburan. Tapi kalau kita bicara masalah tahun baru tanggal 30, 31, 31 ini, Pasca Natal lah ya. Pasca Natal ya, menjelang tahun baru ini itu agak memang slow ketimbang tahun kemarin. Sementara, manajer hotel Dodi Saputro mengatakan, libur Natal dan Tahun Baru kali ini lebih tinggi dibanding tahun lalu. Sejak sepekan sebelum perayaan Natal, pengunjung sudah mulai memesan kamar untuk liburan. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait kepadatan sejumlah tempat wisata. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV.
Anda masih menyaksikan Menyapa Malam, informasi kami lanjutkan. Arus lalu lintas libur perayaan Natal dan pergantian Tahun Baru. Ribuan kendaraan wisatawan memadati ruas Jalan Tol Jagorawi menuju kawasan wisata Puncak Bogor. Untuk pembatasan kendaraan, petugas Satuan Lalu Lintas Polres Bogor dan Dinas Perhubungan memberlakukan sistem ganjil genap. Petugas gabungan Satuan Lalu Lintas Polres Bogor dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor memberlakukan sistem ganjil genap di Simpang Gadok, Ciawi Bogor, Jawa Barat, Rabu pagi. Kendaraan wisatawan yang tidak sesuai dengan tanggal, petugas memutarbalikan ke daerah asal. Dari catatan kepolisian, libur panjang perayaan Natal dan Tahun Baru, kendaraan wisatawan yang menuju kawasan Puncak Bogor sebanyak 10.200 kendaraan, sedangkan arah turun menuju kawasan Jakarta sebanyak 6.900 kendaraan. Terima kasih kami sampaikan situasi arus lalu lintas saat ini di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat di tanggal 25 Desember tahun 2024 bertepatan dengan libur Hari Raya Natal. Memang situasi kami pantau semenjak tadi pagi pukul 06.00 sampai dengan pukul 08.00. Memang arus kendaraan yang akan menuju kawasan wisata Puncak sudah mulai nampak terjadi peningkatan arus, yang mana dari data yang kami himpun itu sampai dengan pukul 8.00 kendaraan yang naik ke jalur Puncak sudah mencapai 10.200. Polisian Satuan Lalu Lintas Polres Bogor memberlakukan sistem ganjil genap dan one way arah menuju kawasan Puncak Bogor. Sistem satu arah kembali dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bogor, dilakukan siang atau sore nanti. Dari Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Di hari libur Natal menjelang pergantian tahun, Taman Marga Satwa Ragunan tercatat telah dipenuhi oleh pengunjung sebanyak 26.000 lebih. Lonjakan tersebut berpotensi akan meningkat mengingat momen pergantian tahun beberapa hari lagi. Destinasi wisata Taman Marga Satwa Ragunan telah dipadati oleh pengunjung dari berbagai daerah. Para pengunjung mulai memadati dari pukul jam 8 pagi hingga sore hari. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Wahyudi Bambang mengatakan, tercatat sebanyak 26.000 lebih pengunjung padati Taman Marga Satwa Ragunan. Bambang menyebut, lonjakan ini diprediksi akan terus bertambah hingga memasuki momen Tahun Baru. Dalam momen libur Natal tahun ini juga, Taman Marga Satwa Ragunan mengangkat tema Sinergi dalam Harmoni untuk Kelestarian Satwa menuju Kota Global. Ya, dalam kurun waktu 3 hari ini pengunjung sudah terjadi puncak tertinggi pada hari kemarin, hari Minggu, mencapai 60.000 lebih ya. Dan untuk saat ini sih masih tinggi kunjungan kita. Di jam 11 tadi tercatat ada 18.000 lebih pengunjung. Dan kemungkinan kalau kita prediksikan sampai dengan jam 4 sore nanti, pengunjung akan mencapai lebih dari 40.000 pengunjung. Ya, bukanya pagi sih, jam 7 pagi, kemudian tutup jam 4 sore. Namun apabila situasi kondisi pengunjung masih padat di jam 4 sore, kami akan kasih waktu toleransi untuk ya menikmati lah. Kan kadang-kadang jam 4 sore mereka baru masuk ya, karena antri begitu panjang ya, kita kadang-kadang memundurkan waktu 1 jam ke belakang. Tapi untuk menikmati di dalam aja. Untuk loket tetap kita tutup jam 16.00 atau jam 4 sore. Jadi hari ini pun banyak pengunjung yang membeli secara online ya. Tadi tercatat ada sekitar 2.000 pengunjung yang membeli secara online ya. Namun banyak juga yang membeli secara langsung di sini atau offline, karena mungkin mereka juga terkendala mungkin gadgetnya, kan itu kaitannya dengan pakai HP ya. Jadi mungkin gadgetnya atau bagaimana atau sinyalnya mungkin ya, mereka lebih beli secara offline di sini begitu. Ya, ini satu momen aja sih. Sebenarnya Ragunan ternyata sudah berusia cukup tua ya, 160 tahun atau 16 abad ya. Ini mencerminkan bahwa Ragunan ini sebagai kebun binatang, salah satu kebun binatang tertua di Indonesia yang memang harus kita pertahankan, kita tingkatkan kualitasnya, kemudian satwanya menuju satwa yang lebih sejahtera. Mereka hidup seperti berada di alam habitat aslinya, mereka nyaman, berkembang biak, dan nanti ujung-ujung kita bisa melaksanakan misi dari kebun binatang ini ada sebagai lembaga konservasi yang menyelamatkan satwa daripada kepunahan ya. Nah, itu tujuan utama kami adalah itu. Ya, ini yang pertama berkaitan dengan cuaca yang cukup ekstrim ya. Di bulan September ini memang beberapa hari ini udara sangat panas, dan ada catatan bahwa ada pengunjung yang mengalami
dehidrasi ya karena cuaca yang cukup terik ya. Nah, kita himbau juga pengunjung yang saat ini berdatangan ke Ragunan silahkan membawa minuman yang cukup dan manfaatkan ketika cuaca panas itu perbanyaklah minum air putih untuk mengganti cairan tubuh yang hilang ya di saat cuaca panas. Yang kedua, tidak lupa pula untuk mengawasi putra-putrinya, terutama anak-anak di bawah umur agar tidak terpisah dari rombongan atau orang tua ya. Dari Jakarta, Warizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi gereja HKBP Syekh Agul, Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin kemarin. Dalam kesempatan itu, Wapres menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto dan mengucapkan selamat merayakan Natal kepada jemaat gereja. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka didampingi Selvi Gibran Rakabuming mengunjungi gereja HKBP Syekh Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin 23 Desember 2024. Selain untuk mengecek persiapan perayaan Natal di Kota Medan, kunjungan ini juga diharapkan dapat mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, diantaranya melalui toleransi antar umat beragama. Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto dan mengucapkan selamat merayakan Natal kepada jemaat gereja yang menyambutnya dengan antusias. Salam hangat dari Pak Prabowo, Bapak Presiden kita. Beliau berpesan, semoga Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan sekali lagi semoga perayaan Natal tahun ini membawa berkah untuk kita semua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau proses revitalisasi Stadion Teladan di Medan, Sumatera Utara pada Senin kemarin. Dalam kesempatan itu, Wapres menekankan pentingnya penyelesaian proyek tepat waktu agar segera dapat digunakan kembali untuk berbagai kegiatan olahraga atau kegiatan lainnya. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka didampingi Selvi Ananda meninjau proses revitalisasi Stadion Teladan di Teladan Barat, Medan, Sumatera Utara pada Senin 23 Desember 2024. Wapres mengapresiasi upaya pemerintah Kota Medan dalam mempertahankan desain lama stadion sehingga nilai sejarah dan budayanya tetap terjaga. Dalam kesempatan itu, Wapres menekankan pentingnya penyelesaian proyek tepat waktu agar segera dapat digunakan kembali untuk berbagai kegiatan olahraga atau kegiatan lainnya. Wapres juga berharap revitalisasi Stadion Teladan dapat meningkatkan semangat dan prestasi atlet lokal sehingga selaras dengan misi Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul termasuk di bidang olahraga. Sementara itu, Stadion Teladan sendiri merupakan salah satu stadion tertua di Indonesia dan termasuk dalam status objek diduga cagar budaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, jajaran elit Partai PDI Perjuangan langsung buka suara usai penetapan sekjennya Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi mengatakan partainya akan kooperatif dalam menangani kasus hukum sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, dan Ketua DPP Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, Roni Talapesi, menanggapi penetapan status tersangka terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin. Roni mengatakan internal PDIP maupun Sekjen Hasto akan mentaati seluruh proses hukum yang akan dilakukan oleh KPK ke depannya guna membuktikan apakah benar Hasto terlibat atau tidak pada kasus ini. Pernyataan tersebut dirilis oleh Roni bersama jajaran internal Partai PDIP di kantor DPP PDIP Jakarta pada kemarin malam. Menurut Roni, penetapan tersangka terhadap Hasto merupakan dugaan adanya unsur politisasi hukum yang dilakukan pihak KPK atas kasus Harun Masiku 5 tahun lalu. PD Perjuangan dan Sekjen DPP PD Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Kedelapan, PD Perjuangan lahir dari cita-cita besar membawa Republik ini berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan. Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum. Adapun penetapan tersebut dibeberkan KPK usai mendapatkan seluruh bukti kuat keterlibatan Hasto terhadap kasus Harun Masiku pada 2019 silam.
Kedepannya, KPK akan terus memanggil ulang beberapa orang pada surat pemberitahuan penyidik kedua yang terbit pada Senin lalu. Lebih dalam, melalui penetapan yang dilakukan oleh KPK, serta respon dari Partai PDIP ini, mampu memberikan proses hukum yang transparan tanpa adanya intervensi ataupun politisasi sebagaimana yang diutarakan oleh internal PDIP, sehingga kasus buronnya Harun Masiku dapat diselesaikan secara cepat. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Merespon penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka pada kasus Harun Masiku oleh KPK, Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyebutkan partainya mendapatkan kado mengejutkan ketika sedang sibuk merayakan malam Natal. Dalam kesempatan tersebut, Komar mengatakan penetapan ini mengonfirmasi atas pernyataan Ketum PDIP Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu soal intervensi pihak luar menjelang Kongres PDIP tahun depan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengaku mendapatkan kado mengejutkan pada momentum perayaan Natal dengan berita penetapan status tersangka oleh Sekjen Partai PDIP Hasto Kristianto pada kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Ketua DPP PDI Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun menyebut seluruh internal partainya sedang memiliki kesibukan pada perayaan Natal, namun dikejutkan dengan status baru Sekjen Hasto oleh KPK. Adapun Komarudin mengatakan, penetapan ini juga turut mengkonfirmasi pernyataan Ketua Umum Partai PDIP, Megawati Soekarnoputri, soal adanya pihak luar partai yang hendak mengganggu Partai PDIP menjelang Kongres partainya pada tahun depan. Ini masalahnya kita lagi sibuk. Natalan ini kita dikasih hadiah Natal dengan Sekjen masuk ditetapkan jadi tersangka, jadi sorry. Nah, sebenarnya peristiwa ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum pada tanggal 12 Desember bahwa partai akan di-out pada rencana Kongres nanti. Jadi ini sebenarnya penegasan. Jadi penetapan Sekjen sebagai tersangka hari ini semakin mengukuhkan keyakinan kami orang partai bahwa oh ya ini bagian dari membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Lebih luas, atas kabar mengejutkan ini, Partai PDIP diharap dapat menjalani proses hukum yang akan dilaksanakan ke depannya oleh pihak KPK, tanpa melibatkan tendensius kepada pihak-pihak lain agar tidak menimbulkan huru-hara bagi masyarakat. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Puncak upacara peringatan hari ulang tahun ke-58 Polisi Hutan digelar di Lautan Pasir Gunung Bromo, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Upacara dipimpin langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dalam upacara tersebut hadir juga Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar, Dirjen Kemenhut hingga Forkopimda Kabupaten Probolinggo. Dalam sebutannya, politisi dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu berjanji akan menindak tegas pelaku penyalahgunaan hutan, mulai dari penertiban, pembalakan liar, tambang ilegal, hingga memberantas jual beli flora dan fauna yang dilindungi. Dengan puncak acara HUT Polisi Kehutanan dengan tema Bakti Wirawana Wirawana Wibawa, di sana adanya penguatan polisi kehutanan dalam menjaga hutan di seluruh Indonesia. Raja menambahkan, pada libur Nataru, pendakian Gunung Semeru kembali dibuka sampai Ranu Kumbolo, sedangkan wisata alam Gunung Bromo terbuka untuk wisata dengan penjagaan ketat dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS. Di akhir penghujung acara, sejumlah anggota polisi hutan perwakilan dari seluruh Indonesia menggelar simulasi adanya pencurian satwa dilindungi dan atraksi bela diri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus berkomitmen mengakselerasi transformasi digital sebagai upaya memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan membahas penguatan transformasi digital serta INA Digital sebagai GovTech Indonesia bersama Kementerian Komunikasi dan Digital. Menteri Rini menyampaikan bahwa Komdigi menjadi bagian penting dalam tim koordinasi sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE nasional. Komdigi bertugas mengkoordinasikan pembangunan aplikasi dan penyediaan infrastruktur SPBE nasional atau sebagai Chief Technology Officer nasional. Komdigi berperan sentral dan menyeluruh dalam menentukan arah revisi kebijakan pemerintah digital 2025-2029. Hari ini kita akan mengenai terkait dengan masalah publik untuk Nataru, termasuk bagaimana cara pelaporan untuk masyarakat selama libur itu.
Kemenpan sudah mengeluarkan surat edaran Menpan nomor 6 tahun 2024. Jadi kami meminta kepada seluruh instansi pemerintah untuk tetap melaksanakan pelayanan publik meskipun libur Nataru, dan tetap dilakukan selama Nataru, utamanya adalah layanan dasar seperti transportasi, layanan kesehatan, kemudian juga keamanan dan sejenisnya. Menurutnya saat ini terdapat 3 isu utama yang menjadi fokus untuk mewujudkan percepatan transformasi digital pemerintah. Isu utama tersebut meliputi kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, serta mekanisme pengadaan, penugasan prioritas. Pada kesempatan tersebut, Menteri Komdigi Mati Hafid menyampaikan apresiasi terhadap Kementerian Pan-RB yang telah menindaklanjuti usulan organisasi di lingkup Kementerian Komdigi sebagai upaya optimalisasi tugas dan fungsi dari instansi yang bertugas dalam sektor komunikasi dan digital. Dan itu menugaskan kepada para menterinya, khususnya untuk memastikan bahwa pertama pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Artinya kalau masyarakat ada keluhan Natal dan Tahun Baru, ini juga dilaporkan di Komdigi. Misalnya kalau ada gangguan-gangguan yang terkait dengan jaringan komunikasi, kami juga membuka layanan informasi @pmt.komdigi. Salah satu poin yang akan ditambahkan adalah dengan memasukkan desain dan kerangka kerja arsitektur layanan digital nasional terpadu. Kemudian juga memperjelas kewenangan, tugas dan peran masing-masing kementerian dan lembaga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Balap liar di Klaten berujung kecelakaan beruntun. Selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Berita kita lanjutkan dengan sejumlah peristiwa. Ratusan kendaraan mengalami kerusakan akibat tumpahan cairan kimia di Jalan Raya Purwakarta pada Larang, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa pagi. Tidak hanya kendaraan, sejumlah pengguna jalan juga terkena dampaknya. Cairan kimia itu berceceran di jalan hingga menyebabkan motor melepuh dan pengendara mengalami iritasi. Polisi kini menyelidiki penyebab tumpahan, sementara perusahaan terkait menjanjikan ganti rugi. Tumpahan cairan kimia terjadi di Jalan Raya Purwakarta pada Larang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa pagi. Cairan ini berasal dari mobil tangki yang melintas dan berceceran di sepanjang jalan. Akibat kejadian ini, ratusan kendaraan rusak, mulai dari cat yang melepuh hingga mesin mogok. Selain itu, pengendara mengalami iritasi kulit dan mata karena terkena cipratan cairan tersebut. Beberapa korban langsung dilarikan ke puskesmas. Pihak perusahaan tangki sudah mendatangi lokasi dan berjanji memberikan ganti rugi sesuai tingkat kerusakan. Polisi dan petugas
petugas damkar juga membersihkan jalan, sementara penyelidikan lebih lanjut terus dilakukan. Dari Jakarta, Rido, Tim Sinpo TV melaporkan. Balita laki-laki berusia 3,5 tahun di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya, terbawa arus selokan pada Selasa 24 Desember. Peristiwa tersebut terekam CCTV di sekitar lokasi kejadian. Viral seorang balita 3,5 tahun hilang usai tercebur ke dalam selokan dengan arus yang deras di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dalam unggahan tersebut, korban diduga berinisial EZ bermain bersama teman-temannya, namun korban memijak selokan hingga terbawa arus. Satu anak yang melihat kejadian tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD kini telah mengerahkan banyak waktu untuk proses pencarian sepanjang aliran selokan dan ke aliran sungai. Namun, korban belum ditemukan. Dari Jakarta, Silvi, Tim Sinpo TV melaporkan. Kebakaran melanda 3 kios di Jalan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur dini hari tadi. Kios yang terbakar terdiri dari toko sembako, perabot, dan frozen food. Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta mengerahkan 11 unit pemadam untuk mengatasi api. Kebakaran terjadi sekitar pukul 1:39 dini hari dan belum diketahui penyebab kebakaran. Kebakaran terjadi di Jalan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur pada Rabu pagi pukul 1:39 waktu Indonesia Barat. 3 kios, yaitu sembako, perabotan, dan frozen food, hangus terbakar dalam kejadian tersebut. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mengerahkan 11 unit pemadam untuk memadamkan api. Petugas berhasil mengendalikan kebakaran agar tidak meluas ke bangunan lain. Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Tidak ada laporan korban jiwa, namun kerugian materi diperkirakan cukup besar. Warga sekitar diimbau tetap waspada terhadap potensi kebakaran. Dari Jakarta, Rido, Tim Sinpo TV melaporkan. RSUD Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta mengalami genangan air akibat hujan deras pada Selasa malam. Selokan di area RSUD tersumbat hingga air meluap ke dalam ruangan dan sejumlah pasien harus dievakuasi. Hujan deras yang melanda Kabupaten Gunung Kidul pada Selasa malam membuat RSUD Wonosari tergenang banjir. Sebanyak 9 pasien dievakuasi ke sejumlah ruangan. Genangan tersebut terjadi di ruang mawar yang berada di belakang rumah sakit. Namun, penyebab utama banjir tersumbatnya besi jaring-jaring di selokan luar rumah sakit oleh gedebok pisang dan sampah lainnya. Namun, genangan air mulai surut sekitar 1 jam setelah petugas berhasil membersihkan sampah yang menyumbat saluran air. Sementara itu, petugas RSUD melakukan pembersihan terhadap genangan lumpur dan air serta melakukan pengecekan terhadap alat medis. Dari Jakarta, Sylvia, Tim Sinpo TV melaporkan. Aksi balap liar di Jalan Jogja Solo, Kabupaten Klaten berakhir tragis dengan kecelakaan beruntun yang melibatkan para pelakunya. Rekaman video amatir yang memperlihatkan kecelakaan tersebut viral di media sosial. Polisi akan melakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi para pelaku balap liar tersebut. Aksi balap liar di Jalan Jogja Solo, Kabupaten Klaten berakhir tragis dengan kecelakaan beruntun. Video kejadian tersebut viral di media sosial, memperlihatkan sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh dan kendaraan mengalami kerusakan parah. Dalam video berdurasi sekitar 9 detik itu, tampak jelas bagaimana pengendara sepeda motor yang melaju kencang saling adu kecepatan. Akibatnya salah satu pelaku balap liar kehilangan kendali dan menabrak pelaku yang lainnya. Tabrakan beruntun pun tak terhindarkan, melibatkan beberapa sepeda motor lainnya. Menanggapi viralnya video tersebut, pihak kepolisian dari Kapolres Klaten menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti kasus ini. Meskipun belum ada laporan resmi yang masuk, polisi akan melakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi para pelaku balap liar tersebut. Aksi balap liar yang kerap meresahkan masyarakat ini kembali menjadi sorotan. Kejadian di Klaten menjadi bukti nyata bahwa balap liar tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Dari Jakarta, Ilham, Tim Sinpo TV melaporkan. Kebakaran terjadi di sebuah rumah di Traji, Parakan, Temanggung tadi pagi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik. Petugas sudah menangani lokasi kebakaran dan tidak ada laporan korban jiwa atas kejadian ini. Kebakaran rumah terjadi di Traji, Parakan, Temanggung pada Rabu pagi pukul 2 WIB. Api diduga berasal dari korsleting listrik yang memicu kebakaran di tengah malam. Warga sekitar segera melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang. Petugas pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api dan mencegah penyebaran ke rumah lain di sekitar lokasi. Hingga kini tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Jakarta, Rido, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di edisi Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.